menciptakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang akan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Okay. Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih bahwa teman-teman datang ke sini dengan tertib dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, masih kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silahkan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Nasionalis kolaboratif. Mana ini jadi proses itu masih jalan ya. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Mungkin semua media menyaksikan itu. Wah, viral ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak ya? Pak? Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan itu lama sebelum Anda demo di sini. Semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Pak. Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya, tanggung jawab dan kewajiban Pak. Secara kewajiban. Tenang sedikit. Oke, Bawel. Pak. Udah keluar aja Pak. Pak, di luar aja Pak. Untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kawan-kawan semuanya masyarakat tenang pada Anda. Bahwa kita saling pada saat tidak pada saat Anda bicara saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitas dia. Giliran Anda yang mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Pak katanya udah pernah ngurusin Pak. Bapak katanya mau melakukan penggusuran, kenapa pancoran digusur Pak?
Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari. Makan dulu Pak, tangannya getar tuh Pak. Nah, di sini letak bedanya. Di sini letak bedanya. Kita tanya nih. Kawan-kawan, kawan-kawan semua masalah tenang. Woi, kita tanya. Masih tidak memasukkan tanda. Tahan dulu. Bentar. Lain kali kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Wah, dia main di dalam lo. Tepuk tangan dulu. Kalian gue bayar. Relax. Tahu nggak rasa digosor? Tahu nggak rasa digosor? Iya. Relax. Ya, tahu nggak rasa digosor? Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo. Wah, tepuk tangan di dalam lo. Gua ingetin lo ya. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Tahu rasanya digosor ya? Ini contoh nih. Pak Anies, permintaan kita semua di sini Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Ini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, nggak ada. Itu tadi Pak. Relax, Anda relax. Kita sering ke sini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin belum bisa begitu? Itu udah logis Pak. Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Sikap politiknya Pak. Aduh, lo buru-buru banget. Pak, mohon jelaskan sikap politiknya. Biar politik Bapak di mana? Sudah, itu sudah beres. Sudah. Maksudnya kayak tolong tahan. Apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Sudah jelas. 207 dalam proses. Sudah jelas itu. Bahwa Silakan. Nanti kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya Pak. Belum 17. Sebentar. Jangan sender-senderan Padli ya. Gue gulung juga lu. Kawan-kawan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Bagaimana Anies Baswedan ketika di demo di Jakarta, ketika di Jakarta kemarin teman-teman ya. Anies itu menjadi pemimpin kalau kita melihat yang sangat berani datangi orang-orang yang demo kala itu ya. Ya, tidak semua pejabat bisa seperti Anies teman-teman. Ketika Anies di demo, ketika Anies didatangi dengan massa yang sangat banyak ya. Anies itu adalah tokoh yang berani ya, sehingga beliau menemui dan mendengarkan secara langsung apa sih keluhan, apa sih aspirasi, apa sih yang disampaikan oleh masyarakat ya kan. Dan itu sangat hebat teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana kehebatan Anies juga ya, mau mendengarkan dan melakukan ya, dan menampung semua aspirasi masyarakatnya. Ini berbeda dengan sekelas-sekelas pemimpin negara misalnya ya. Kalau misalnya ada demo ya, itu tidak berani teman-teman untuk datang. Padahal kalau kita melihat bagaimana pengamanan kan jauh lebih besar teman-teman. Di masa Anies menjadi gubernur Jakarta itu tidak gampang ya. Situasi pada saat itu memang sangat panas ya. Bagaimana pihak pemerintah dan di luar pemerintah teman-teman ini sangat-sangat panas pada masa itu. Kritikan sana sini yang didapat oleh Anies itu sangat beragam dan sangat luar biasa. Partai-partai oposisi menyerangnya, apalagi pada saat itu genting sekali ya tentang misalnya COVID ya, bagaimana pembangunan harus berjalan, bagaimana kegiatan-kegiatan program-program visi misi Anies harus berjalan. Nah, di tengah itu juga ada COVID, di tengah itu juga banyak oposisi ya. Dan Anies, makanya Anies selalu mengatakan lihat rekam jejak. Pernah Anies mengatakan bahwa jangan membeli kucing dalam karung, teman. Artinya tidak bisa melihat rekam jejaknya, belum tentu teruji ya. Anies sudah teruji ya.
apa yang ia lakukan di Jakarta, apa yang ia lakukan selama ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana ia diuji oleh jabatan yang sangat besar sehingga ia melakukannya dengan baik. Bahkan goda-godaan yang sangat besar juga ketika Pilpres 2019 ia tidak maju ya. Ia tidak maju, padahal pada saat itu bisa saja ia maju ya. Karena namanya sangat besar pada saat itu, teman-teman. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan tugasnya di Jakarta. Bagaimana menurut kalian?